Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nyanyi Mars Muhammadiyah dan Aisyah akan membangkitkan semangat ya ibu-ibu sekalian. Pada pagi hari pada hari ini yang berbahagia, itu rencananya akan melanjutkan sholat. Tetapi kita ini berada dalam bulan Ramadan, dan ternyata tanggal 20 sampai sore, tanggal 21 sampai sore itu saya mengikuti kuliah daring PP Muhammadiyah. Jadi pagi sampai sore itu. Ternyata hal-hal yang berkaitan ibadah puasa serta sholat itu memang banyak yang belum kita lakukan seperti tuntunan takjil. Maka perlu saya angkat supaya ibu-ibu tahu. Salah satu contoh saja ibu-ibu sekalian, kalau sholat tarawih itu berapa rakaat? 11. 4 kan? Itu 3 kan? Itu jelas tidak ada dalilnya, Bu. Nanti saya sampaikan, Bu. Dan itu juga saya pernah menemukan tahun 2017 juga saya temukan itu. Dan ini di Muhammadiyah belum ini disosialisasikan, Bu. Masih saya tekankan hanya di Masjid Imam Bukhari. Karena itu markas Muhammadiyah harus memberi contoh kepada masjid-masjid yang lain. Masjid yang lain itu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Ibu sekalian berbahagia. Jadi puasa itu adalah al-imsaka. Al-imsak itu anil fitra min tulul fajri ila gursamsi ma'an niyah namanya. Jadi puasa itu adalah menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar. Jadi tulul fajri ila gurus samsi, sampai terbenam matahari. Ma'an niyah, disertai dengan niat. Itu puasa itu. Jadi puasa itu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf. Artinya orang yang sudah balik dan berakal. Jadi hukumnya wajib. Nah, kalau kita mau masuk bulan Ramadan itu, kalau Muhammadiyah itu kan menggunakan metode ru'yah dan metode hisab namanya. Kalau metode ru'yah itu adalah melihat bulan.
bulan sudah kelihatan belum pada tanggal 1 Ramadan itu? Dengan menggunakan mata telanjang. Memang ada dalilnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa melihat bulan hendaklah berpuasa. Sumu liruyati wa aftiru liruyati. Berpuasalah kalian ketika melihat bulan dan berbukalah kalian ketika melihat bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan hisab. Itu perhitungan. Sampai-sampai orang di luar Muhammadiyah mengatakan bahwa hisab itu bid'ah. Karena zaman Nabi tidak pernah menggunakan hisab. Nah, dianggap bid'ah. Ternyata hisab itu dalilnya banyak, Bu. Dalil pertama itu surat Yunus ayat 5. Jadi huwallazi ja'ala fis sama wadiyan wal qamara nuran wa qaddarna manajila li ta'lama ada sinina wal hisab. Jadi Allah itu menciptakan matahari itu bersinar, bulan itu bercahaya, dan matahari dan bulan itu beredar pada tempat peredaran orbitnya, agar kamu mengetahui perhitungannya dan kamu menjadikan sebagai alat perhitungan. Itu dalilnya pertama itu. Yang kedua, ibu-ibu mungkin sering membaca surat Ar-Rahman ayat 5 itu. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu adalah beredar sesuai dengan ketetapan. Atau mungkin ibu-ibu hafal lasamsu yang bagilah antudrikal qamar walal laili sabiqun nahar fi falaki yasbahun. Surat ibu, surat Yasin. Jadi matahari itu oleh Allah diciptakan itu tidak mungkin mendahului bulan, kan? Tidak mungkin. Malam pun, siang pun tidak, malam pun tidak mungkin mendahului bulan. Masing-masing beredar sesuai dengan tempat peredarannya. Itulah dasar Muhammadiyah menggunakan hisab itu. Dan hisab itu perhitungan sudah sangat canggih, Bu. Tidak diragukan, Bu. Insya Allah sejak dulu itu keputusan Muhammadiyah kaitan hari raya, awal bulan Ramadan itu selalu tepat. Selalu tepat itu. Tidak menggunakan rupiah. Dulu ikut, tapi sekarang sudah enggak. Ya, jadi selalu tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sekalian berbahagia, ketika kita berpuasa itu dikenal dengan puasa jelas bagi orang yang Islam, yang sudah balik dan berakal, yang tidak haid, tidak nifas, tidak gila, yang jelas bukan anak kecil. Itu kewajiban setiap orang beriman itu. Nah, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa itu kita kenal dengan rukun. Rukun itu harus terpenuhi. Dan rukun pertama itu adalah niat. Niat itu di mana, Bu? Ibu kalau mau niat puasa diucapkan? Hah? Di hati. Lafadznya bagaimana niat itu? Nah, kalau biasa kan, biasa ibu-ibu kan nawaitu saumagadin an adai fardi sahri Ramadan lillahi ta'ala. Gitu loh, Bu ya. Nah,
Dalam hadis lain Nabi berkata, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu hendaklah niat. Seseorang itu mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Yang pertama Bu ya. Jadi Nabi tidak pernah mengajarkan kalau berpuasa itu nawaitu saumagadin an adai fardi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Tidak pernah diajarkan. Dalilnya hanya innamal a'malu binniyat saja. Maka niat itu dalam hati, Bu. Beda dengan ibu-ibu pergi haji, ibu-ibu pergi umroh, kan harus dilafadzkan niatnya itu kan. Labbaika Allahumma hajjah, labbaika Allahumma umrah. Ucapkan. Orang nikah juga harus ucapkan kan. Misalnya suami mentalak istrinya juga harus diucapkan, tidak bisa dalam hati. Tapi kalau ibadah-ibadah lain itu harus dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Dan niat itu wajib, Bu. Wajib. Jadi kalau ibu-ibu mau berpuasa wajib diniatkan sebelum fajar. Jadi kalau sebelum azan atau sebelum fajar sodik naik itu kita sudah pasang niat. Tidak boleh sesudah fajar, tidak boleh. Sebab kalau kita memasang niat setelah fajar itu kita tidak termasuk orang yang berpuasa. Tidak masuk, Bu. Jadi Nabi mengatakan malam yudhisyam qablal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memasang niat sebelum fajar, maka itu tidak termasuk dia berpuasa. Gitu, Bu. Jadi kalau mulai nanti besok ya harus masang niat sebelum fajar kita sudah bangun. Kan fajar itu tanda berakhirnya makan sahur. Satu. Fajar itu tanda dimulainya kita berpuasa. Bukan imsak, Bu. Ibu-ibu selama ini imsak ya. Imsak. Ya, gimana, Bu? Imsak. Berhenti. Padahal kita puasa mulai fajar itu. Fajar kita berhenti makan sahur dan fajar kita mulai berpuasa. Ya, mulai kita berpuasa. Kulu wasrabu, dan makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa namanya, puasa itu kan. Itu ya yang pertama. Yang kedua adalah kalau namanya puasa itu al-imsaka fitrata. Itu mengendalikan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Jadi kita mengendalikan diri, mengendalikan tidak makan, tidak minum, Bu, tidak hubungan suami istri, kemudian tidak boleh berkata kotor, tidak boleh fitnah, tidak boleh tengkar, apalagi berkelahi. Itu kita kendalikan. Hanya yang membatalkan puasa itu satu, makan, minum, kemudian hubungan suami istri, itu membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja,
kemudian muntah dengan sengaja dan sengaja membatalkan. Misalnya kita bepergian musafir, ya kalau memang kita nggak kuat ya kita batalkan puasa, nanti diganti hari yang lain. Tapi kalau misalnya memfitnah, mengadu domba, mencaci maki, itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi nilai-nilai pahala puasa. Jadi malam ya yada qauluz zur wal jahl. Jadi Nabi mengatakan bahwa janganlah kamu berbuat jahil. Kemudian janganlah kamu berbuat hal-hal yang membuat Allah itu marah. Kemudian kalau kita lakukan seperti itu berarti Allah tidak membutuhkan, walaupun kita meninggalkan makan dan minum. Tapi itu tidak membatalkan puasa, mengurangi nilai puasa. Yang batal tadi itu makan, minum, hubungan suami istri. Itu dan membatalkan diri sengaja atau hubungan ketika keluar sperma dengan sengaja muntah, itu membatalkan. Tapi kalau berkata-kata kotor, maki, ya itu memang tidak, tapi mengurangi nilai ibadah puasa. Itu. Kemudian sekalian bahagia, adab berpuasa. Adab berpuasa itu ibu sekalian bahagia. Pertama adalah makan sahur. Ibu-ibu kalau makan sahur jam berapa, Bu? 3:30? Ya. Yang lain? Ya memang makan sahur itu wajib, Bu. Harus itu. Karena makan sahur itu satu, walaupun kurma sebiji, air, itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, makan sahur itu juga Allah dan malaikat berselawat kepada kita. Makan sahur itu. Dan makan sahur itu paling lambat, namanya mentakhirkan. Kalau kita melambatkan makan sahur itu apa, Bu? Kalau jam subuh sekarang jam berapa, Bu? Berapa, Bu? 4:17. Ya. Kalau Muhammadiyah tidak, Bu. Kalau Muhammadiyah menambah 8 menit. Berarti biasanya saya kalau sholat di masjid Al Khairat juga sering saya sholat di situ, tempat Baktiar. Kemudian Imam Bukhari itu jam 5 kurang 1/4 kita sholat subuh. Sudah terang. Kalau saudara kita kan biasanya kan lebih dulu, kadang-kadang saya berangkat dari rumah, mereka sudah selesai sholat, Bu. Saya sampai di Imam Bukhari belum sholat, belum qomat itu. Karena keputusan PP Muhammadiyah itu ditambah 8 menit. Jadi mundur, Bu. Memang pernah saya baca hadis di dalam Suara Muhammadiyah itu dijelaskan bahwa subuh itu harus ditakhir agak siang, Bu. Dan itu pahalanya lebih besar. Itu. Ternyata saya perhatikan di Mekah itu ya. Saya memantau melihat kalau subuh itu sudah terang, Bu. Ya, terang itu sudah jam 6 itu. Orang buyar sudah 6 itu. Ya, 6 itu. Jadi memang harus ditakhirkan subuh itu, ya.
Jadi kalau kita mau makan sahur itu paling lambat kita berhenti itu 3:30 dulu. Paling lambat itu. Jadi makan mungkin jam 4:15 kita makan, nanti 3:30 berhenti. Ada waktu, jeda waktu. Waktu makan sahur dengan subuh itu adalah khamsuna ayat. Artinya kita makan sahur antara sahur dan subuh itu lamanya itu sekitar 50 ayat kalau kita baca Quran. Berarti seperempat jam kan cukup ya. 50 ayat itu seperempat jam cukup. Apalagi usaha makan mungkin 100 ayat bisa itu. Ya. Jadi kita takhirkan itu dan mengandung barakah. Yang kedua adalah kita dianjurkan mala yajalun nasi bi khair ma ajaluhu fitrah. Jadi manusia itu dalam keadaan baik. Selama manusia dalam keadaan baik, kalau manusia itu mempercepat berbuka puasa. Kalau ibu-ibu buka puasa nunggu azan Bu ya? Iya Bu. Nunggu azan ya. Azan itu masih ada waktu Bu. Jadi kalau kita berbuka puasa dengan tuntunan Nabi dan putusan Tarji Muhammadiyah itu sebelum azan kita sudah berbuka Bu. Paling tidak 5 menit itu. Kan Nabi mengatakan ma'ajjalu fitra. Bi khair, kita tetap dalam keadaan baik, sehat kalau kita berbuka puasa dengan dipercepat, Bu. Cepat. Tidak harus menunggu aja. Kalau ibu-ibu saya juga di Alifah juga 2 minggu yang lalu ceramah di sana. Gimana Bu kalau buka puasa? Ya biasa itu Pak. Kalau kita dulu dia di radio mendengar begitu azan itu langsung kita makan sahur, makan berbuka itu yang paling disiplin Bu. Jadi menurut putus Tarji itu kita berbuka sebelum azan Bu. Paling tidak 5 menit Bu. Baru azan kita dengar azan. Nah, rata-rata kan begitu kan. Begitu azan mereka berbuka puasa itu. Itulah. Jadi mentakhir makan sahur dan mempercepat berbuka puasa. Itu Bu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ibu-ibu sekalian berbahagia. Ada beberapa amalan yang perlu kita lakukan dalam bulan Ramadan. Itu pertama jelas puasa ya. Yang kedua kita berusaha untuk melakukan membaca Quran secara istiqamah Bu. Secara rutin Bu. Bisa berkelompok bisa. Sendiri-sendiri juga bisa. Paling tidak itu satu hari satu juz Bu. Paling tidak Bu. Kurang dari itu tidak apa-apa. Karena membaca Quran itu satu pahalanya itu 1 sampai 10. Jadi alif lam mim. La akul. Saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti setiap kita membaca Quran itu oleh Allah diberi pahala asyara 10 pahala. Nah kalau kita baca 1 juz, pahalanya banyak sekali itu. Pahalanya banyak sekali. Nah, untuk itu kita harus senantiasa berusaha untuk membaca, apalagi dalam bulan Ramadan itu. Karena Nabi juga mengatakan Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Ya'ti yaumal qiyamati sahifan. Ya'ti yaumal qiyamati sahifan. Yaitu bacalah Quran. Karena dengan baca Quran itu
pada hari kiamat itu Allah Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita. Quran itu akan beri syafaat pada kita. Yang kedua, ibu sekalian, dalam bulan Ramadan itu kita dianjurkan memperbanyak sedekah. Ayo sedekah, ada pertanyaan, ya Rasulullah, sedekah mana yang paling utama? Nabi mengatakan sedekah itu fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Karena sedekah bulan Ramadan itu oleh Allah dilipat gandakan pahala dari 10 sampai 700. 700 pahala itu. Kalau kita bersedekah pada bulan Ramadan itu. Jadi Nabi mengatakan bahwa kalau kita sedekah pada bulan Ramadan itu asyara ila sab'atin mi'atan da'fin. Jadi 10 sampai 700, Bu. Kan luar biasa sedekah itu. Makanya ibu-ibu kan paling rajin kan, ketika ada jadwal di masjid cepat-cepat buat ya namanya takjil itu minuman, Bu, bukan makanan itu, minuman. Juga silakan ditambah dengan makanan itu. Itu pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa. Jadi pahalanya besar sekali itu. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan bahwa masalul ladina yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanah bila fi kulli sumbulatin habba. Jadi kalau kita berinfak sedekah pada bulan Ramadan itu Allah memberikan perumpamaan satu biji ditanam, tanamnya tumbuh 700, 100, tanam tumbuh 100, kemudian 100 itu akan berkembang menjadi 700. Maka sesuai dengan ayat hadis tadi itu, asara ila sabami'ah, dari 10 sampai 700. Maka dari itu kalau orang yang tidak berinfak bersedekah pada bulan Ramadan itu, dia ketika wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut, ketika datang sakratul maut, ketika datang masa saat kematian, karena dia belum sempat berinfak dan sedekah, dia berdoa, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tundakanlah kematianku. Bisa enggak kalau kematian ditunda, Bu? Enggak bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa kalau sudah waktunya ya berangkat. Ya jidulah yang tidak ditambah dan tidak dikurangi umur kita itu. Kalau sudah waktunya ya berangkat. Maka orang itu menyesal. Tunda kematian saya agar supaya saya bisa bersedekah dan saya termasuk orang yang soleh. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ibu saling berbahagia. Ya, ini sholat malam, Bu ya. Bu itu di pagi ya ini. Ini tentang cara sholat tarawih, Bu. Tadi kan ibu-ibu 2, 3 kali, 4 kali ya. Witir 3, Bu ya. Ya. Kalau ini tulisan saya ini sesuai dengan keputusan Tarji Muhammadiyah. Dan kemarin sudah disosialisasikan. Saya ikut karena ya saya ngajar di Unmu, jadi diwajibkan untuk mengikuti sosialisasi peneguhan Tarji Muhammadiyah. Salah satu materi ini. Jadi ibu sekalian, mungkin orang-orang ya kaget atau keberatan, mesti ada yang keberatan, pasti, walaupun ya Muhammadiyah keberatan. Kalau menurut Tarji Muhammadiyah itu sholat malam, sholat lail atau sholat qiyamul lail, sholat tahajud sama saja itu ya. Tahajud, qiyamul lail,
terawih. Itu ada dua cara, Bu. Cara pertama adalah Nabi mengerjakan idza qama ahdukum salatul lail falyaftah birak'ataini khafifataini. Jadi Nabi itu mengatakan apabila kamu mau melaksanakan sholat malam, hendaklah dikerjakan sholat malam dimulai dari 2 rakaat ringan, Bu. Itu namanya sholat 2 rakaat iftitah, Bu. Iftitah itu pembuka namanya. Sebelum kita laksanakan tarawih, pembuka 2 rakaat. Dikatakan ringan 2 rakaat ini khafifatain. 2 rakaat ringan itu karena apa? Rakaat pertama kita baca doa iftitah. Di sini ada, Bu. Subhana dil mulki wal malakuti wal kibri wal ijjati wal adamati. Itu baca surat Al-Fatihah. Setelah itu ruku sujud, bangun rakaat kedua kita baca surat Al-Fatihah saja. Maka itu dikatakan ringan. Baru kita lanjutkan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, dan witir 3 rakaat. Kalau kita sholat witir 3 rakaat harus gandengin 4 rakaat, Bu. 4, 3. Nah itu jarang dikerjakan itu. Kalau saya di panti asuhan itu tak terapkan itu. Di Abjad juga saya terapkan itu. Di Bareng juga begitu. Jadi 4, 3. Itu Nabi, hadisnya dari Aisyah istri Nabi. Aisyah menyaksikan suaminya mengerjakan seperti itu. 4, baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, tidak lebih dari ihda asyara, tidak lebih dari 11 rakaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salatul lail masna, Bu. 2, 10, witir 1 rakaat. Itu. Jadi 2, 5 kali witir 1 rakaat. Berarti 11. Ditambah dari iftitah 2 rakaat berarti 13 rakaat. Itu sesuai dengan keputusan Tarqi Muhammadiyah. Tinggal aja ibu-ibu punya kewajiban untuk mensosialisasikan, nyampaikan kepada bapak-bapak, karena 2, 4, 3 hadisnya nggak ada, Bu. Tidak ada hadisnya itu. Dan saya juga mengkaji, Bu. Bukan hanya ngomong tidak ada terus ini, tidak. Saya kaji, Bu. Karena saya 7 tahun itu pernah membina 7 tahun setiap Senin itu saya membina masalah fikih di Masjid Al-Ikhlas Jalan Raya Lang. Saya tidak menemukan 2, 4 kali witir 3. Yang ada 2, 5 kali witir 1. Itu namanya sholat malam, sholat lail. Tinggal milih yang mana. Kemarin dulu saya kajian di Pak Wakidi. Saya berikan materi seperti itu. Lalu ada yang tanya, kemana Pak? Ya saya kembali kepada ketua takmir. Ya mengaturkan ketua takmir. Akhirnya Pak Wakidi memutuskan 225 witir 1. Alasan lebih santai, Bu. Artinya memang butuh waktu lama kan, Bu. Kita kan harus setiap 2 rakaat kan ada tahiyat kan. Tahiyat 5 kali agak lama, memang agak lama. Witir 1 rakaat itu. Ya, witir 1 rakaat itu. Kalau 4 memang 1 mungkin imam juga 4 rakaat itu salam baru, kadang-kadang kita bisa lupa, Bu ya. Dan memang itu butuh waktu juga itu. Tapi kalau saya mimpin sholat di Abjad itu mereka minta 4, 3. Itu panti asuhan milik umum itu, tapi mereka ikut kita 4, 3. Alasan lebih cepat itu, lebih cepat itu, ya lebih cepat. Itulah amalan-amalan yang memang perlu kita amalkan dalam bulan suci Ramadan.
Yang berikutnya adalah ibu sekalian berbahagia, yaitu keringanan-keringanan, Bu. Apa yang harus dilakukan? Satu adalah orang yang sudah tua, Bu. Orang yang sudah tua itu mungkin umur di atas 70-80 itu diberi keringanan. Itu tidak berpuasa, tapi dia harus membayar fidyah, mengganti puasa itu dari makanan. Berapa? Makanan itu paling tidak 0,6%, Bu. 0,6 berarti seperempat dari seperempat, Bu, ya. Beri makan orang miskin selama 1 bulan. Bagi orang tua sudah sepuh, tidak sanggup berpuasa itu. Satu. Yang kedua, mungkin orang yang sakit menurut perhitungan dokter tidak sembuh-sembuh. Nah, itu juga diberi kesempatan untuk tidak puasa tapi memberi makan orang fakir miskin 30 orang. Yang ketiga adalah ibu hamil dan ibu dalam keadaan menyusui. Hamil dan menyusui, karena dikhawatirkan anak dalam kandungan itu kekurangan makanan atau gizi. Apalagi kalau hamil normal itu kan 30 bulan baru menyapi, Bu. Tapi kadang-kadang ibu-ibu anyar itu biasanya itu kan sekarang melahirkan, tahun depan melahirkan lagi. Ya kapan itu bisa menggantikan itu, Bu? Maka ada keringanan dari Nabi. Tidak usah bayar puasa. Cukup memberi makan 30 orang fakir miskin. Gak usah diganti lagi, Bu. Kan ada juga mengatakan ya bayar, ya kan, bayar, beri makan fidyah dan bayar. Kalau hadis Nabi tidak perlu diganti lagi, ya, tidak perlu diganti lagi, cukup membayar fidyah. Itu keringanan yang diberikan Allah kepada orang yang hamil dan ibu yang sedang menyusui. Kemudian ibu sekalian berbahagia, suatu hal yang perlu diperhatikan di sini yaitu namanya kafarat. Kafarat itu denda, Bu. Denda bagi seorang suami kalau ketika bulan Ramadan di siang hari mengajak istri untuk bersenggama. Berarti harus bayar itu. Apa yang bayar? Pertama membayar yaitu kafaratnya itu adalah yaitu memerdekakan seorang budak. Jadi budak itu dibeli, dimelepas. Kalau sekarang kan sudah nggak ada budak, ya. Zaman Nabi itu budaknya banyak sekali. Dibeli, mereka lepas, dia jadi orang merdeka. Satu. Kalau nggak sanggup, maka Nabi atau Allah memberi keringanan untuk puasa 2 bulan berturut-turut, Bu. Tidak boleh putus, Bu. Jadi misalnya 3 bulan sudah, 1 bulan saya sudah puasa, putus, nyambung lagi nggak boleh. Harus 2 bulan langsung 60 hari berpuasa. Kalau itu nggak sanggup, beri makan 60 orang fakir miskin. Jadi 1 hari makan itu 0,6 ons itu barangkali standarnya beri orang miskin barangkali ya bisa juga 30.000. Kalau saya tanya mahasiswa, kalau sekali makan berapa, Mas? Kalau sekali makan ya makan yang sederhana itu 10.000. Tapi ada ibu yang berada 10.000 kok sedikit. Iya, itu standar makanan yang mahasiswa. Kalau ibu-ibu kan makannya kan banyak kan, lebih dari itu bisa, tergantung daripada
makanan yang kita makan. Itu kafaratnya. Kemudian ibu sekalian berbahagia, yaitu ibu-ibu sekalian, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah menjelang hari raya itu kita mengeluarkan zakat, Bu. Ada namanya zakat fitri, bukan fitrah, Bu, salah itu. Zakat fitri namanya, Bu. Selama ini kan orang fitrah itu salah itu, zakat fitri, Bu. Ada zakat fitri, ada zakat mal. Zakat fitri itu kalau menurut hadis Nabi dan standar yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah itu 2,5 kilogram makanan pokok, Bu. Bisa beras, bisa gandum, bisa jagung. Kita keluarkan zakat fitri itu bisa awal Ramadan boleh, batas akhir itu menjelang sholat Idul Fitri. Itu menjelang itu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mengeluarkan zakat setelah sholat, itu bukan namanya zakat itu. Namanya sedekah, Bu. Kecuali panitia, Bu. Jadi panitia akan banyak sekali ya menerima zakat, tertumpu-tumpu belum sempat terbagikan semua. Ternyata sudah selesai sholat Idul Fitri itu belum, masih boleh. Boleh disimpan dulu, nanti setelah hari raya baru bisa dibagikan. Yang batas akhir kita yang mustahik, nama istilahnya mustahik. Batas akhir mustahik yang mengeluarkan menjelang kita laksanakan sholat Idul Fitri, Bu. Itu fitrah, Bu. Zakat mal. Zakat mal itu kalau zakat fitrah itu khusus fakir miskin, Bu. Panitia tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Jadi zakat fitri masuk itu khusus fakir dan miskin. Fakir itu adalah orang-orang yang memang tidak bekerja, Bu. Kan ada kan? Ya. Jadi tidak bekerja, menunggu bantuan orang, itu fakir. Kalau miskin, dia bekerja, akan tetapi pendapatan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu namanya miskin itu. Jadi zakat fitri itu khusus untuk fakir miskin, Bu. Tidak boleh yang lain-lain, Bu. Tidak boleh yang lain-lain. Sedangkan zakat mal, Bu, zakat mal itu harus diberikan 8 golongan. 8 golongan itu. Jadi misalnya ibu-ibu sebagai pedagang, memang enaknya itu kita keluarkan pada saat bulan Ramadan. Zakat mal itu. Atau mungkin Desember setelah dihitung untung ruginya, mungkin keuntungan kita lebih dari 50 juta, Bu, misalnya, Bu, itu. Itu dikeluarkan zakatnya 2,5%, Bu. Ya, 2,5% sedikit itu. Untuk siapa? Innamas shadaqati lil fuqara, satu untuk fakir, wal masakin, orang miskin, wal amil itu ngurus zakat itu. Jadi dia catat, distribusikan. Wal mu'allaf, orang yang lemah iman. Kemudian firiqob, memerdekakan hamba saya. Wal gharim itu yang punya utang, Bu. Kemudian 7 adalah sabilillah, jalan Allah. Yang 8 adalah ibnu sabil. Ibnu sabil itu para musafir. Kalau sekarang mungkin mahasiswa itu, Bu. Mahasiswa kan dari luar Jawa, kalau mau pulang kan barangkali tidak ada anggaran, ambil dari situ. Mereka punya hak itu. Jadi 8 golongan itu yang berhak mendapat zakat mal. Jadi zakat itu tujuan untuk membersihkan harta itu. Mungkin ada unsur ribanya, ada halal yang ada haram yang diperolehnya, itu yang harus kita keluarkan, Bu. Apalagi kalau ibu-ibu punya emas lebih dari itu, harus keluarkan zakat, Bu.
Punya mobil, misalnya mobil kan sekarang itu 500, setengah miliar, ya 1 kali saja dikeluarkan zakatnya. Kali 2,5% itu. Atau mungkin punya rumah-rumah yang mewah, ya bisa keluarkan 1 kali saja. 1 kali saja. Kecuali barang itu, harta itu memang dibuat untuk berputar itu. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu yang punya kos-kos kan banyak, Bu, ya, harus semua keluarkan zakatnya itu. Kalau enggak dikeluarkan itu, harta itu nanti jadi bahan bakar di akhirat, Bu. Jadi yaumala fi nar jahannami fatuqwa biha jibahum. Pada hari kiamat itu harta yang kamu simpan itu, Bu, itu dibakar dalam api neraka. Kemudian harta itu jadikan disetrika di kita punya kening, kemudian di punggung kita. Hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta dulu kamu simpan untuk dirimu sendiri. Oleh karena itu, mari kalau ibu-ibu sekalian oleh Allah memang diberi rezeki, cepat-cepat keluarkan zakat. Normalnya itu dikeluarkan. Dan terakhir, ya, bisa dilihat bahwa ketika kita berbuka puasa itu berdoa. Jadi minum dulu. Ketika berbuka itu tamar itu kurma. Kalau dalam Quran itu nakhlah, itu kurma. Kalau tidak ada kurma, lam yajid tamar, air putih. Air putih itu tahuran. Lebih baik minum air putih daripada makan kolak, Bu. Sunnah Nabi itu makan kurma atau air putih. Kita minum, bismillahirrahmanirrahim, baru kita berdoa. Zahabat dama'ah wabtallati uruki wasabatal ajru insyaallah. Itu doa di Muhammadiyah seperti itu, ya. Jadi zahabat dama'ah wabtallati uruku wasabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, dahaga, insyaallah berpahala. Insyaallah berpahala. Sekalian, ya sudah setengah 12 ini. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ya bulan depan lah, setelah hari raya kita bahas khusus sholat, Bu, ya. Khusus sholat. Mohon maaf hari ini saya bahas puasa, Bu, ya. Supaya ibu-ibu coba diingatkan bapak-bapak terawihnya itu ya 2443 atau 2251. Ya. Memang kalau takmir biasanya keberatan, Bu. Karena merubah itu kan harus tanya jamaah dulu. Saya diberi pengertian, Bu, diberi pengertian itu. Maka ini nanti dibawa pulang, Bu. Tunjukkan pada suami-suami. Ini dalilnya, bukan ngarang ini, dalilnya. Ya, dalilnya itu, Bu. Dalil tentang sholat tarawih itu. Dan itu memang wajib kita sosialisasikan di lingkungan Muhammadiyah, Pak, Bu. Ada yang bertanya, Pak, selama ini kan kita kan ini, Pak, 2-4 kali, witir 3. Dijawab apa? Lah kita ini kalau sudah di organisasi Muhammadiyah terikat dengan aturan Muhammadiyah. Nah, kalau kita ini tidak mau mengamalkan, siapa lagi mau mengamalkan itu? Itu. Ini puasanya ini, Bu. Silakan kalau ada pertanyaan kami silakan.